Wabarakatuh. Kayaknya ini baru 50 kekuatannya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li min dhurriyyati inni tubtu ilaik wa minal muslimin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya yakin bukan cuma saya yang berbahagia, bukan cuma saya yang bersyukur, tapi saya yakin semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih lahir di dunia sebagai manusia. Saya ulang, kenapa kita patut bersyukur? Kita lahir sebagai manusia. Dan ini keterpilihan, bukan karena keinginan kita. Apakah di antara Bapak Ibu yang duduk di sini pernah meminta kepada Allah, ya Allah hadirkan saya di dunia sebagai manusia? Tidak ada. Allah memilih kita. Dan Allah sudah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di antara semua ciptaan Allah, satu-satunya ciptaan yang paling mulia, yang paling agung, yang paling istimewa adalah manusia. Dan itu adalah kita. Malaikat itu mulia karena ketaatannya, karena kesolehannya, tidak pernah membangkang sekalipun. Tapi di Al-Quran Allah menegaskan bahwa manusia di hadapan Allah jauh lebih tinggi kedudukannya di hadapan malaikat. Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah kita sadar kalau kita ini makhluk pilihan? Mungkin kita lupa. Maka bersyukurlah. Allah memuliakan kita. Alhamdulillah. Bapak Ibu semua. Dan kenapa kita perlu bersyukur dan bahagia pagi ini? Karena di hadapan saya, di ruangan ini, bersama dengan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang istimewa. Kenapa Bapak Ibu? Saya yakin semua datang bawa handphone kan? Semua bawa handphone. Ya, apa handphone sekarang sudah jarang handphone yang jadul, yang 3G, ya. Paham? Handphone yang 3G? Nelpon G, SMS G sama Center G, ya gitu ya. Gak ada di KMI itu ya. Semua pakai smartphone ya. Ya. Mahal. Pertanyaan sama Bapak Ibu, kalau suatu saat Anda ke mall misalkan, tiba-tiba Anda buru-buru ke toilet dan punya niat untuk tidak membawa handphone Anda ke toilet, Anda niat mau titip kepada seseorang. Pertanyaan saya, apakah handphone ini Anda akan titip kepada sembarang orang? Yakin tidak? Atau kepada seseorang yang Anda kenal, cuma orang tidak amanah, apakah Anda mau titip ke situ? Tentu tidak. Karena ini barang penting, ketika Anda mau titip walaupun sebentar, Anda memilih orang yang tepat. Orang yang Anda kenal dan orang Anda percaya orang ini amanah. Walaupun sebentar. Ini hanya sebuah barang saja. Kita harus memilih
siapa yang patut kita berikan amanah ini? Pertanyaan saya, di antara semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manakah makhluk yang paling mulia? Tentu manusia. Nah, pertanyaan saya, kira-kira orang-orang yang dititipi amanah untuk mengurus manusia, apakah itu bukan orang pilihan? Apakah itu orang sembarang? Tentu tidak. Maka ketika kita ditakdirkan menjadi seorang ayah dan ibu, sadari Bapak Ibu semua, itu tidak ada yang kebetulan. Bukan kebetulan saya menikah kemudian punya anak. Nah, Allah memilih siapa hamba-hambanya yang amanah, dititipkan amanah itu. Kenapa? Di luar sana saya yakin ada banyak orang sudah menikah bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun minta kepada Allah untuk dititipi amanah, tapi sampai hari ini masih banyak orang menangis belum dititipi amanah. Maka sadari apapun kondisi kita, sesungguhnya kita hamba pilihan Allah, dititipi makhluk ciptaan yang paling mulia di sisi Allah. Maka hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang mulia, hanya orang yang dianggap aman oleh Allah yang dititipi manusia. Baik itu kita sebagai orang tua, wabil khusus sebagai seorang guru. Insya Allah. Tapi pertanyaannya, apakah kita menyadari ini? Kebanyakan manusia, dia bangga, dia bersyukur kalau dititipi dengan amanah jabatan biasanya. Betul atau betul Bapak Ibu semua? Seberapa bangga kita punya anak dengan punya jabatan? Ayo. Lebih bangga mana? Jabatan atau punya anak? Ya, iya. Bapak Ibu jangan soleh-solehah dulu ya, masih terlalu pagi ya. Iya, ibu-ibu biasa ketemu, saya tanya, ibu kerjanya apa? Tapi ini bukan ibu-ibu di sini ya, di luar sana. Ya. Kalau ada di sini jangan merasa ya, jangan merasa ya. Ibu rumah tangga kok dong. Ya. Hanya ibu rumah tangga ji. Ini ibu yang tidak menyadari bahwa dia ini orang pilihan. Seolah-olah sebuah kerendahan, sebuah kehinaan ketika dia hanya menjadi seorang ibu. Dan dia lebih bangga ketika dia punya jabatan. Saya pengusaha. Mungkin di hadapan manusia oke, gitu. Tapi di hadapan Allah tidak demikian. Maka pagi ini saya sampaikan, apapun kondisi kita, kitalah hamba pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, karena kita lahir sebagai manusia. Yang kedua, kita dititipi manusia sebagai makhluk yang Allah paling cintai, Allah paling muliakan. Dan tentunya kita bersalawat pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, teladan kita, uswah hasanah kita. Termasuk pagi ini insya Allah, apa yang kita lakukan pagi ini, sebagaimana tadi Ustaz sampaikan, kita dalam rangka meneladani Rasulullah. Kita tidak tahu ujung perjalanan hidup kita ini seperti apa, kita nggak tahu. Tapi minimal hari ini kita menapaki satu tapak di mana kita sedang menuju kepada apa yang Rasulullah sampaikan, yaitu bagaimana kita memperhatikan keluarga kita. Dan ini sunnah yang paling mulia. Biasanya bapak-bapak kalau bicara sunnah Rasul, kira-kira sunnah yang mana yang paling sering dibicarakan? Itu saya jalan-jalan. Biasanya bapak-bapak ini ya. Ibu-ibu bisa wakili jawaban bapak-bapak? Biasa bapak gitu diam-diam ya. Kalau ada istrinya diam-diam. Kalau hanya temannya biasa, itu keluar itu. Ini diskusi yang panjang yang tidak ada ujungnya. Betul Ustaz ya? Sunnah apa kira-kira ibu-ibu? Sunnah apa? Poligami. Lebih dari satu. Itu sunnah yang paling enak diucapkan, tapi paling takut untuk dilakukan. Biasanya begitu, ya. Tapi tahukah kita ada sunnah yang paling mulia, paling agung? Apa kata Rasul? Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap siapa? Keluarganya. Jangan mengambil sunnah yang sesuai hawa nafsu kita lalu mengabaikan sunnah yang lain.
Silakan tepuk tangan Bu ya. Nah, pagi ini izinkan saya tidak akan mengajari Bapak Ibu. Saya yakin ilmu yang duduk di sini lebih banyak dibandingkan saya. Pun saya tidak akan menyampaikan banyak hal. Saya mungkin agak sedikit bercerita tentang apa yang saya alami dalam kehidupan saya, bertemu dengan klien, ribuan klien. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Klien, orang-orang bermasalah dengan kehidupannya. Dan juga insya Allah beberapa guru yang pernah saya temui terkait parenting saya akan sharing di sini. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, saya dikaruniai dengan 3 orang anak. Ya, ini anak saya 3, alhamdulillah. Istri 1 dan semoga 1. Saya sedang berjuang untuk tetap 1. Ini perlu perjuangan untuk tetap 1, karena ayatnya 2, 3, 4. Maka ibu-ibu harus membantu suaminya untuk tetap setia dengan yang 1. Betul ya? Jangan dikira laki-laki tidak berjuang untuk tidak tergoda. Ibu-ibu harus sadari itu. Ketika suami keluar rumah, dia sedang berjuang, bukan hanya mencari nafkah halal. Bagaimana tidak tergoda dengan orang lain, betul nggak? Kita mulai dengan topik-topik yang agak berat ya, biar nanti agak ringan. Ya. Ini kan perbincangan yang selalu ada, tapi itu tabu kita bahas. Betul nggak? Kita bicara santai aja lah, ya. Jangan baper, jangan baper. Tapi sadari, pahami pasangan Anda. Ya, alhamdulillah, anak saya 3. Sekarang yang paling tua kelas 6 SD. Alhamdulillah, 2 anak saya sudah sekolah, semua homeschooling dari kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah. Ya, istri saya dulu ASN, guru. Alhamdulillah sudah sekitar 8 tahun resign menjadi, dengan bangga saya sebutkan, menjadi ibu rumah tangga. Alhamdulillah. Dan itu perjuangan seorang laki-laki untuk mengembalikan istrinya ke rumah. Itu nggak mudah. Ya, kalau ditanya untuk apa Ustaz? Untuk apa penulis? Ya. Yang pertama, saya menyadari bahwa punya anak itu amanah. Dan saya tidak tahu bagaimana perjalanan saya membawa amanah ini. Tapi paling tidak, kelak di hadapan Allah, ini jadi hujah. Ya Allah, anak saya mau dia di rumah, dan saya punya banyak waktu untuk anak-anak saya. Pertama. Yang kedua, istri saya PNS dulunya, tapi saya meminta dia untuk bisa ridho di rumah dalam rangka apa? Membersamai anak kami. Mudah-mudahan hujah ini bisa meringankan hisab saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak tahu endingnya, tapi minimal kita sudah menyiapkan hujah kita nantinya, termasuk pagi ini. Belum tentu ilmu ini nanti kita terapkan semua, belum tentu. Tapi minimal kita punya hujah bahwa pada tanggal 14 Oktober 2023 kita membuat satu majelis ilmu dalam rangka ini. Hujah kita yang ketika kita ditanya kita bisa menjawab nantinya. Alhamdulillah, dan pagi ini insya Allah saya akan bahas terkait dengan 3 landasan pengasuhan. Ini dari saya belajar dari banyak guru. Kemudian saya berinteraksi dengan banyak orang tua dan beberapa orang anak, dan saya mengambil poin penting ini. Namanya landasan, sesuatu yang ada di bawah, di dasar. Landasan ini sesuatu yang akan menentukan bangunan-bangunan di atasnya. Manakala landasannya kokoh, maka bangunan yang kita bangun insya Allah akan kokoh. Tapi manakala landasannya rapuh, bangunan apa yang bisa kita harapkan bisa dibangun di atasnya? Tidak ada. Dan 3 poin penting ini kalau kita sadari, kita praktekkan insya Allah, ketika kita berperan sebagai seorang ayah, sebagai ibu, akan kokoh insya Allah. Ada video ya. Dan berterima kasih kepada anak-anak dan katakan maafkan ibu ayah benar jika belum bisa jadi ibu ayah. Katakan pada anak-anak, ibu ayah tidak tinggal.
Apa kita sampaikan tentang ini? Ya. Oke, kita coba lihat Bapak Ibu. Bismillah, pelan-pelan. Nah, itu tadi cuplikan di salah satu sesi saya di satu kelas ketika menyampaikan materi yang saya akan sampaikan pagi ini. Dan alhamdulillah hadza min fadli Rabbi, ini beberapa testimoninya Bapak Ibu. Ada seorang ibu Nisa namanya di Bandung. Ya, Masya Allah, banyak sebetulnya banyak kalau mau dicerita. Pastinya panjang dan lebar. Intinya anak saya beberapa kali nangis setiap habis sholat. Anaknya usia 11 tahun kalau nggak salah ya anaknya. Saat ini sholat di masjid dengan ayahnya. Ayahnya cerita kalau sehabis sholat dia lama duduk berdoa dan air matanya netes. Sesampainya di rumah pun dia langsung datang menghampiri saya, memeluk saya sambil menangis dan mengucapkan 3 kalimat sakti. Apa kalimat sakti itu? Dan saya akan bahas. Yaitu kalimat anak itu mengatakan, "Ibu minta maaf Bu ya." Bapak Ibu, kira-kira kalau anak Anda tiba-tiba menghampiri Anda mengatakan, "Ibu makasih ya," atau "Ibu minta maaf," bagaimana rasanya? Pasti bahagia. Bahagia ketika anak kita mengatakan, "Bu, makasih ya." Itu kalimat yang indah. Di dunia saja kita bangga, kita senang. Bapak Ibu, Anda bayangkan kalau di akhirat nanti tiba-tiba anak kita datang mengatakan, "Ya Allah, terima kasih Engkau titipkan saya pada ibu dan ayah seperti mereka." Masya Allah. Saya yakin kalau itu terjadi di akhirat, kita akan melupakan semua penderitaan kita di dunia. Tapi bagaimanapun kita sukses di dunia, kaya, punya jabatan, punya apapun, tapi kalau di akhirat nanti anak kita mengatakan, "Ya Allah, sedikit pun saya tidak bangga punya orang tua seperti mereka." Tidak ada artinya apa yang kita capai di dunia ketika anak kita nanti justru menjadi musuh kita di akhirat nanti Bapak Ibu. Anda jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden sekalipun, tapi kalau di akhirat nanti anak kita menjadi musuh kita, tidak ada artinya. Tapi walaupun kita terakhir miskin dengan banyak masalah, tapi di akhirat nanti anak kita menjadi hujah buat kita, Masya Allah. Dan ini yang sedang kita perjuangkan, yang seringkali kita lupa. Seolah-olah dunia ini bagaimana kita berkompetisi untuk mengumpulkan harta yang banyak, untuk mengejar jabatan yang tinggi. Tidak salah, tapi bukan itu tujuan utamanya. Ada perjuangan panjang kita yang kelak kita akan dipertanggungjawabkan, dan salah satunya adalah anak kita. Anak 8 tahun ini ya, Insya Allah. Ada juga ibu saya agak kecil ini, Insya Allah. Hampir sama testimoninya. Ada seorang anak yang menulis, "Alhamdulillah, Bunda adalah seorang ibu yang baik dan selalu capek karena saya." Ini pengakuan seorang anak, Insya Allah. Ketika Anda mengatakan, "Saya bangga punya ibu dan ayah seperti Anda," kata-kata itu sangat menenangkan hati kita. Dan mudah-mudahan kelak nanti Bapak Ibu semua, anak kita menjadi saksi untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin ya, insyaallah. Baik, kita selami satu-satu. Nah, hari ini, pagi ini, sebenarnya kalau waktunya cukup, saya akan minta untuk berdiskusi, berpasangan satu sama lain. Tapi waktu kita terbatas, jadi pertanyaan ini saya akan sampaikan di depan. Seringkali kita menemukan kalau bicara parenting, orang tua datang dengan membawa masalah anaknya, betul? Saya ulang, kalau bicara parenting, biasanya orang tua datang dengan apa? Membawa masalah anaknya. "Anak saya, Ustaz, dia malas belajar. Dia tidak bisa lepas dengan handphone. Anak saya begini. Jadi datang di sini untuk mencari jawaban. Saya lihat wajah-wajah di sini semua sedang bawa semua PR-nya. Simpan itu. Anda gantikan dengan satu hal. Apa yang patut Anda syukuri dari anak Anda? Kalau kita fokus pada masalah anak kita, akan Anda menemukan 1000 masalah dengan anak Anda. Tapi ketika Anda fokus dengan kebaikannya,
saya yakin Anda akan melupakan sejenak kekurangannya. Bapak Ibu semua, seburuk-buruknya anak kita hari ini, misalkan kalau buruk di mata kita, bersyukurlah. Kenapa? Kita orang beruntung dititipi anak. Saya alhamdulillah 8 tahun berjuang baru punya anak. Jadi tahu bagaimana perjuangan untuk bisa mendapatkan anak. 8 tahun. Makanya Anda tahu tidak, orang-orang yang berjuang belum punya anak, ketika dia melihat ada orang tua dengan anaknya, dia antara bahagia dan sedih. Bahagia melihat, bahagianya mereka ya. Tapi sedihnya, ya Allah, kapan saya juga dititipi anak? Ada beberapa teman yang ketika dia lihat orang temannya bermain dengan anaknya, dia langsung kabur, dia langsung pergi sambil nangis. Kenapa? Pemandangan itu menyayat hatinya. Maka Bapak Ibu yang datang di sini bawa masalah anaknya, titip aja dulu, simpan di luar pintu sana. Jangan bawa ke sini ya. Saya mau Anda bawa ke sini apa hal baik yang patut Anda syukuri dari anak Anda. Sebelum kita menghakimi anak kita, pikirkan dulu kebaikan apa yang Allah sudah berikan melalui anak ini. Seringkali kesalahan kecil membuat kita lupa bahwa punya anak itu satu nikmat yang sangat mahal. Teman saya itu bayar sampai nyaris miliar untuk bisa punya anak. Beberapa kali operasi proses bayi tabung itu gagal, nanti kesekian kali baru berhasil. Itu biayanya ratusan juta sampai miliar. Sekali lagi, kalau Anda punya masalah dengan anak, titip aja dulu masalah itu. Pagi ini Anda harus awal dengan satu hal, lihat apa yang patut kita syukur dari anak kita. Minimal anak itu masih di rumah, minimal itu, dibandingkan dia di jalan. Minimal anak kita masih hidup, dibandingkan dia sudah terbaring di bawah tanah. Itu nikmat kita syukuri. Maka bicara parenting bukan bicara tentang anak, tapi bicara tentang orang tua. Dan sejatinya saya sampaikan Bapak Ibu, anak-anak itu tidak ada bermasalah, tidak ada bermasalah. Yang bermasalah siapa? Yang bermasalah siapa? Oke, Bapak Ibu saya tanya, ya, siapa yang punya anak? Siapa yang punya anak sebenarnya? Kita atau Allah? Allah kan? Kita cuma dititipi. Bayangkan bagaimana maha baiknya Allah dan bagaimana maha tahunya Allah. Anak itu sampai usia 14 tahun kurang lebih, apapun kesalahannya, tanda petik kesalahan, itu tidak dihisab dia. Dia nggak sholat, nggak ada masalah. Dia mengambil punya orang, nggak ada masalah. Dia tidak dihitung dosa. Allah memaafkan itu sampai di akhir balik. Tapi perhatikan, siapa yang paling banyak menghukumi anaknya? Lihat wajah kita. Penciptanya saja memaklumi itu, tapi kita kadang-kadang tidak memaklumi itu. Anak itu di usia belum akil balik, dia tidak tahu baik buruk. Dan itulah hukum asalnya. Makanya kalau anak kita bermasalah, sebenarnya bukan. Allah sudah tahu. Makanya Allah mengatakan sebelum dia akil balik tidak dihisab. Hati kita yang terlalu sempit sebenarnya. Hati kita yang sempit. Maunya anak itu instan. Begitu lahir, langsung jadi anak yang baik, yang rajin, yang semua begitu. Betul ya? Mau kita kan begitu. Indomie instan saja, kalau mau dimakan, dibeli dulu, direbus dulu, kan gitu. Menunggu waktunya itu instan. Apalagi punya anak, tidak ada yang instan Bapak Ibu. Kadangkala yang bermasalah siapa? Tidak semuanya, tapi kadangkala. Baik, kita lanjut. Apa perenungan kita Bapak Ibu?
Ada dua perenungan yang perlu kita tanyakan pada diri kita. Yang pertama adalah, seberapa Anda mencintai anak Anda saat ini? Ayo, apakah kita sungguh-sungguh mencintainya? Apakah sungguh-sungguh mencintainya? Mungkin kita akan mengatakan, saya mencintainya. Tapi coba Anda tanya, berapa banyak luka yang sudah kita berikan untuk anak kita? Berapa kata-kata yang menyakitkan pada anak kita? Berapa bentakan yang sudah kita ulang-ulang pada anak kita? Pertanyaannya, itukah cinta? Berapa banyak waktu-waktu terbaik kita habiskan untuk yang lain, lalu anak kita hanya sisa-sisa waktu kita? Berapa banyak kesabaran kita habiskan untuk customer kita, tapi sisa-sisa kesabaran kita berikan untuk anak-anak kita? Pertanyaannya, itukah cinta? Cinta itu akan memberikan yang terbaik dari diri kita, waktu kita, kesabaran kita. Dan jangan mengatakan cinta kalau yang kita berikan sisa-sisa dari kehidupan kita. Itu bukan cinta, tapi itu dusta. Pertanyaan ini bukan untuk Bapak Ibu saja, tapi pun untuk saya. Saya mengaku mencintai anak saya, tapi saya tidak tahu berapa banyak perlakuan yang menyakiti anak saya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita renungi pertanyaan kedua. Seberapa anak kita, anak Anda, mencintai Anda? Siapa yang pernah menanyakan ini pada anaknya? Ada? Insya Allah. Ini pertanyaan harus kita sering-sering tanya. Jangan sampai kita mencintai anak kita dan anak kita mengatakan, saya tidak cintai ibu saya. Saya ketemu beberapa anak yang mengatakan, Ustaz, andaikan saya boleh memilih, saya tidak akan menjadi anak dari orang tua seperti mereka. Itu kiamat buat orang tua kalau anaknya sudah mengatakan begitu. Walaupun bukan akhir, tapi itu penanda besar ketika anak kita mengatakan, saya menyesal lahir dari rahim ibu seperti dia. Silakan Anda tanya dua pertanyaan ini, satu ke diri kita masing-masing, satu ke anak. Baik, mengapa kita bicara parenting, Bapak Ibu ya? Yang pertama, paling tidak ada 6 poin kenapa kita duduk dan sama-sama belajar. Yang pertama, parenting tidak ada sekolahnya. Gak ada sekolahnya. Kita dari SD sampai kuliah belajar apa? Matematika, IPA, IPS, bahasa dan sebagainya kan itu. Adakah sekolah tentang pengasuhan? Tidak ada. Padahal fase hidup yang hampir setiap orang melewatinya adalah menjadi orang tua, dan dia akan menjadi pengasuh, menjadi guru. Kita belajar, tapi menjadi pengasuh tidak ada sekolahnya. Yang ibu-ibu dan guru di sini ya, saya yakin tidak semua nilainya bagus. Mungkin beberapa remedial kan begitu. Ada mungkin tinggal kelas, ada mungkin harus mengulang semester. Itu menjadi guru, tapi menjadi orang tua. Padahal ini sesuatu yang akan kita bawa sampai mati nanti. Yang kedua, menjadi orang tua ini salah satu ibadah terpanjang. Banyak orang tua tidak sadar bahwa dia sedang menjalankan ibadah terpanjang. Sholat itu sangat agung, sangat mulia. Bahkan amalan pertama dihisap adalah sholat. Tapi perhatikan, sholat itu waktunya hanya sekitar 5 menit, kemudian selesai. Begitu kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah selesai. Tapi punya anak mengasuh, itu tidak ada endingnya, Bapak Ibu.
Kalau menikah sampai cerai, selesai. Tapi punya anak, saat kita sudah meninggal dunia, itu masih bagian dari ibadah kita. Orang tua meninggalkan anaknya menjadi anak-anak soleh, maka sekalipun dia mati, kebaikan dan amal anaknya akan sampai kepada orang tuanya. Tapi orang tua yang meninggalkan anaknya dalam kondisi tidak taat kepada Allah, maka keburukan anaknya pun akan menjadi beban buat orang tuanya. Sholat kita, sholat wajib kita ada kekurangannya, kita bisa tutupi dengan sholat sunnah. Tapi pengasuhan beda Bapak Ibu. Tidak ada satu amalan yang bisa menggantikan kekurangan ketika kita gagal mengasuh. Amal-amal yang lain begitu, bisa ditutupi dengan amalan sunnah. Tapi menjadi orang tua tidak bisa ditutupi dengan amalan sunnah. Itu bagian yang berdiri sendiri Bapak Ibu semua. Maka sadari bahwa menjadi orang tua ini sangat penting. Kemudian parenting, tentang keluarga ini adalah sesuatu yang menjadi penentu agama seseorang. Mau lihat agama seseorang, Anda lihat dari temannya, pun bisa kita lihat dari anaknya. Karena itulah penting sekali Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Orang pertama yang diperintahkan kita untuk mengurusi mereka adalah siapa? Keluarga kita. Kemudian apa lagi? Investasi akhirat yang terbaik salah satu adalah anak. Kemudian salah satu bentuk kedeladanan kita pada Rasul adalah dengan mengurusi anak kita. Satu hadis katakan bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Maka kalau kita ingin menjadi teladan kepada Rasulullah, maka meneladani dalam urusan pengasuhan adalah bagian penting dari sunnah itu. Sunnah bukan sekedar jenggot, celana cingkrang. Tadi apa itu? Poligami, ya. Bapak bisa takut-takut sebut, saya menyampaikan itu. Bapak Ibu ada sunnah lebih besar, yaitu bagaimana kita memperhatikan keluarga. Kemudian Bapak Ibu semua, mengabaikan anak akan menjadi penderitaan besar buat orang tua. Saya ulang sekali lagi, mengabaikan anak yang Allah titipkan pada diri kita akan menjadi penderitaan kita. Bukan cuma di akhirat Bapak Ibu, tapi di dunia. Para ayah, kalau Anda ingin melihat bagaimana anak Anda, anak perempuan Anda dikhianati, hianatilah ibunya. Berat. Dan masalah kita masalah itu sekarang. Bukan soal gadget, bukan itu. Saya ketemu wanita berkali-kali mau dinikahi beberapa laki-laki bergantian tentunya ya. Sudah oke. Begitu mau akad gagal. Apa ada di sini? Saya bilang, Bu, hubungan sama saya tanya, hubungan sama orang tua baik, sama ayah baik. Saya tanya berkali-kali wanita ini, dia nggak jujur. Saya bilang, Bu, ada sesuatu yang ibu tutupi. Dia tersentak. Ustaz tahu dari mana? Saya bilang, saya nggak usah jujur dengan saya, tapi jujur dengan hati Anda. Dan setia. Saya pernah menyaksikan ayah saya menyakiti ibu saya. Itu luka batin. Perlakuan seorang ayah kepada ibu anaknya disaksikan oleh anaknya, bersiaplah. Itu akan menjadi warisan untuk anak cucu kita ke depannya. Saya ketemu ada ibu yang baby blues di Makassar, yang kalau anaknya nangis dia mau cekik. Saya tanya bapaknya bagaimana? Sama kondisinya. Begitu tidak mudahnya urusan pengasuhan. Bahkan Bapak Ibu, Anda mau lihat bagaimana orang tua mengasuh Anda, lihatlah bagaimana Anda mengasuh anak Anda saat ini. Pasti hampir copy paste. Polanya hampir sama. Karena pengasuhan itu kita akan wariskan Bapak Ibu.
Kalau yang positif, insya Allah akan positif. Tapi kalau negatif, akan kita bawa terus sampai ada satu generasi nanti yang memutuskan pola-pola negatif itu. Ini jadi renungan kita penting, terutama para ayah. Ini perjuangan yang tidak mudah. Minggu yang lalu saya mengisi parenting, bukan parenting ya, kelasnya Good Father. Pesertanya bapak-bapak semua 2 hari. Dan itu saya kaget. Ada juga bapak-bapak belajar tentang yang begini-begini. Nangis juga kayak ibu-ibu, nangis. Ustaz, bagaimana saya pernah selingkuhi istri saya, ditahu sama anak saya. Dan ini ujian paling berat. Saya sampaikan kepada ibu-ibu, para bapak semua, terutama para ibu di sini, please jangan hakimi suami Anda. Kami para lelaki tidak ada alasan untuk menikah kecuali untuk bisa mencintai dan memberikan terbaik. Tapi dalam kehidupan kita punya ujian, punya godaan, maka tolong bantu kami untuk setia. Ini saya ulang-ulang. Kesabaran Anda untuk menerima pasangan Anda akan menentukan juga anak Anda ke depannya. Ini pondasi awal kita bahas dulu. Saya tidak akan bicara soal judget, anak saya nilainya 5, nggak bicara, itu gampang nanti kalau pondasinya baik. Sekarang kita akan, kenapa selalu gagal? Parenting itu gagal. Ada istilah parenting error. Ada yang mengatakan, Ustaz, saya sudah belajar parenting, tapi gagal lagi. Iya, biasanya karena begini. Orang bicara parenting, fokusnya pada siapa? Anak. Kalau Anda bicara parenting fokus pada anak, Anda jungkir balik, anak Anda akan tetap seperti itu kalau kita melupakan diri kita. Orang tua, bicara tentang orang tua. Bicara tentang orang tua. Kalau kita mau jujur-jujuran Bapak Ibu, Anda coba lihat apa kekurangan anak Anda tulis satu-satu. Dan sekarang coba Anda tulis apa kekurangan Anda sebagai orang tua. Coba lebih banyak mana kira-kira? Anak saya lebih banyak kekurangannya. Oke, Anda ganti. Nah, coba kamu tulis kekurangan orang tuamu. Coba. Uang jajan yang kurang ya. Kalau bapak-bapak pasti minum, bapakku sibuk sekali, sibuk main HP, sibuk di kafe sama teman-temannya ya. Ayo kita adil. Bukan berarti tidak penting dengan anak kekurangannya, tapi sebelum kita fokus ke anak, fokus pada diri kita. Kenapa? Mengubah orang itu bukan perkara mudah, dan itu bukan kita punya kompetensi, bukan kewenangan kita mengubah orang. Hatta itu anak kita. Tugas kita berikhtiar mengubah diri kita. Kenapa kalau kita bicara parenting selalu kita stres? Karena fokusnya anak saya perbaiki. Tapi kita lupa diri kita. Padahal Bapak Ibu semua, kita tidak dihisap karena urusan anak kita tidak baik. Ya. Kita tidak dihisap karena urusan anak kita tidak baik. Ketika kita sudah tunaikan haknya dia. Ketika haknya kita tunaikan, ya nanti kita tidak dianggap gagal. Kenapa? Karena Nabi Nuh pun begitu. Dia tidak gagal ketika anaknya tidak soleh, tapi hak anaknya sudah ditunaikan. Dan hidup kita ini sebenarnya Bapak Ibu semua adalah, Allah katakan, setiap orang tidak menanggung dosa orang lain. Tugas kita menunaikan amanah. Hak menjadi orang tua, kita tunaikan haknya, berikan kasih sayang, berikan harta yang halal. Termasuk Bapak Ibu misalkan, banyak orang tua ingin anaknya baik, tapi dia tidak tahu sumber penghasilan dari mana. Perbaiki dulu yang bisa kita perbaiki di diri kita, insya Allah yang di luar akan ikut baik. Anak-anak ini seperti kita punya keran air di rumah Bapak Ibu. Kalau di tangkinya ini isinya air yang jernih, maka ketika Anda buka keran pasti jernih juga. Tapi kalau isinya di sini airnya keruh, kotor, hitam, Anda buka keran pasti kotor. Maka bicara parenting, bicara tentang orang tua. Kita, apa yang harus saya perbaiki saat menjadi orang tua? Dan yang kedua, yang ketiga adalah bicara parenting tentang pernikahan. Bukan bicara
menikah, saya punya anak, sekolah di mana, itu penting. Tapi kalau Anda melupakan bagaimana pernikahan Anda, Bapak Ibu, maaf, saya cerita lagi ya. Ada seorang yang tokoh, sangat ditokohkan, terkenal di satu kota gitu. Orang kaya, terpandang, seorang ustadz, dia punya pesantren. Anaknya anak-anak yang baik dulunya. Tapi hari ini beberapa anaknya gagal kuliah di Unhas, di FK kedokteran, gagal. Kecewa sama orang tuanya. Bahkan yang saya tahu 2 orang anaknya itu tidak mau sholat. Anak ini dulu sholat 5 waktu. Sekarang anaknya sudah menikah, sudah punya anak, nggak mau sholat. Kalaupun sholat terpaksa karena nggak enak, ditahu mertuanya. Mertuanya orang tokoh juga begitu. Bahkan kalaupun puasa, dia sahur di rumahnya, nanti siang dia pergi makan di rumah ibunya. Anda tahu dari mana masalahnya? Kecewa kepada ayahnya. Kenapa dia menghindari agama? Karena ayah saya menggunakan agama untuk menyakiti ibunya. Maka para ayah hati-hati. Parenting itu tentang pernikahan, bukan tentang gadget. Pernikahan. Nah, sekarang kita masuk. Apa 3 landasan itu? Insyaallah mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama tentang intention. Apa yang pertama? Intention atau niat. Intention atau niat. Ini bahasa saya untuk memudahkan ketika saya menyampaikan materi. Intention. Kedua tentang communication. Yang ketiga tentang emotion. Jadi ini 3 hal ini menjadi fondasi dasar dalam pengasuhan. Yaitu pertama niat kita, yang kedua tentang komunikasi yang sudah perbaiki, yang ketiga tentang emosi. Anda perhatikan 3 hal ini, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang baik. Oke, kita mulai masuk satu-satu. Apa yang maksudnya intensi atau niat? Yang pertama, kita semua menemukan alasan kenapa hari ini saya dititipi anak oleh Allah. Kenapa? Kenapa di antara sekian banyak orang yang sudah menikah, saya yang punya anak? Kenapa di antara sekian punya anak, saya dikasih 2 anak? Kenapa di antara yang punya anak, saya dititipi anak-anak perempuan, anak laki-laki? Tidak ada yang kebetulan. Karena kita membangga-banggakan, alhamdulillah anak saya 2, 1 pasang. Seolah menjadi satu kebanggaan, alhamdulillah. Tapi pernah kita bertanya, kenapa sampai dititipi kita anak laki dan perempuan? Bukan kebetulan, Bapak Ibu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang kebetulan ciptakan. Oh, gara-gara saya berdoa, mungkin dulu begini-begini waktu ibunya sebelum dia hamil, dia makan apa begitu buah tertentu. Nah, ada hubungan dengan posisi tertentu, bukan. Kalau Allah tidak kasih laki-laki, nggak bisa. Bapak Ibu, Anda jungkir balik pun nggak bisa. Betul lah. Oh, nanti begini Bu, begini supaya laki-laki ya. Kalau Allah bilang tidak, tidak bisa. Kan berapa banyak orang bangga punya anak laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah, 1 pasang saya. Iya, kenapa 1 pasang? Saya lahir 5 orang bersaudara, laki-laki semua. Dan istri saya 3 bersaudara, 4 sebenarnya, tapi 1 meninggal laki-laki, dan mereka yang hidup ini perempuan semua. Anak saya 2 laki-laki, 1 perempuan, dan banyak hikmahnya. Hikmah pertama bagi yang punya anak perempuan, orang tua pasti mencintai anaknya, pasti. Tapi saya yakin hati kecil yang mengatakan bahwa Anda lebih mencintai anak perempuan Anda, betul? Kalau Bapak, siapa yang punya anak perempuan? Alhamdulillah. Jadi tidak ada istilah adil itu. Gak ada istilah
Adil-adilnya seorang ayah kepada anaknya adalah lebih mencintai anak perempuannya, betul? Jangan bawa kepada yang lain, Ustaz ya. Jangan dibawa kepada yang lain ya. Adilnya seorang ayah kepada anaknya, dia mencintai anak perempuan yang melebihi anak laki-lakinya. Apa hikmahnya? Saya kalau lihat anak perempuan saya tidak rela dan tidak pernah membayangkan kalau ada orang menyakiti anak perempuan saya. Hatta itu saudaranya. Kadang saya hakimi mereka sepihak. Betul? Bukan cuma saya begitu? Ya. Wahai para bapak, wahai para suami, istri Anda adalah anak yang paling dicintai ayahnya. Sebagaimana Anda tidak ingin anak perempuan Anda disakiti, maka ayah dari istri Anda pun ingin anak perempuannya jangan sampai Anda sakiti. Tapi siapa yang rela menyakiti istrinya, maka bersiaplah, lapangkan hati Anda untuk menyaksikan anak perempuan Anda pun disakiti. Ini renungan kita Bapak Ibu semua. Silakan Anda merenung, kenapa saya dititipi anak, kenapa satu, kenapa dua, kenapa satu pasang. Pasti ada hikmah di sana. Tidak ada yang kebetulan. Kalau saya, salah satu hikmahnya itu. Yang kedua, anak laki-laki. Anak laki-laki tidak mau direndahkan. Begitu direndahkan, tunggu dia. Melawan dia, betul? Tak mau dia. Begitu Anda rendahkan dia, tunggu. Dia menyimpan biasanya tanda petik dendam. Dia akan buktikan. Sama. Laki-laki yang hari ini bersama Anda, para ibu juga tidak mau direndahkan. Kalau Anda rendahkan suami Anda, maka bersiaplah nanti anak laki-laki pun akan direndahkan oleh istrinya. Begitu polanya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali dimakan kelelawar. Tak sempat jatuh. Tapi kalau jatuh ya nggak jauh-jauh. Ya. Apakah kita punya anak sekedar pelengkap? Banyak orang punya anak sekedar apa? Pelengkap. Atau mungkin ya, kalau saya tidak punya anak, bagaimana ke depannya? Harta saya bagaimana? Atau hanya perhiasan dunia? Al-mal wal banun zinatul hayatid dunia. Sesuatu yang membuat kita bangga dengan orang lain. Alhamdulillah, anak saya sudah jadi dokter, sudah jadi insinyur, sudah jadi ini. Alhamdulillah. Tapi apakah sebatas itu? Tentu tidak, Bapak Ibu. Tapi anak ini adalah jalan untuk mendapatkan apa? Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, jalan untuk mendapatkan ridho melalui anak ini bukan nanti anak kita masuk surga. Memang itu keinginan kita, harapan kita begitu. Di dunia saja kita tidak tega melihat anak kita sakit kelaparan. Apalagi di akhir, kita ingin anak kita nanti masuk surga. Pasti itu. Tapi saya sampaikan Bapak Ibu, urusan anak kita masuk surga atau tidak, itu urusannya dia dengan Allah. Tapi satu hal, kesabaran kita menghadapi anak kita, itu bisa jadi pintu pertama kita mendapatkan apa? Surga. Jadi jangan pernah merasa, tuh anak saya kenapa begini, anak saya kenapa tidak seperti anak yang lain sudah hafal Quran, anak saya belum bisa. 3 kul, lupa lagi. Gak ada masalah Bapak Ibu. Ikhtiar, berdoa lagi. Kesabaran Anda dan berikhtiar bisa jadi itu yang membuat Allah jatuh cinta kepada Anda. Kesabaran Anda menahan amarah Anda. Apa kata Rasul?
la taghdab, takal jannah. Ketika ibu mau marah, ingat hadis ini, dapat jannah saya. Ingat hadis ini kan gitu. Begitu mau marah, dapat surga. Jadi kalau mau dapat surga, buat anak-anak supaya pancing amarah dan mengatakan, jannah lagi, jannah lagi, kan begitu. Betul ibu-ibu? Ini hadis dipraktekkan, bukan dibaca, bukan di. Siap ibu-ibu? Siap? Kayaknya belum bisa menerima kayaknya ya. Siap? Bapak-bapak siap juga? Siap? Diomelin sama istri? Sabar. Itu anakmu ya? Biasa begitu di luar sana. Jadi sekali lagi, kita itu tidak akan, bukan berarti anak kita masuk surga baru kita masuk surga. Tidak. Surganya dia, bergantung dia dengan Allah. Tapi kesabaran kita membersamai anak kita, itu bisa jadi menjadi pintu surga kita. Bungkus. Jadi pulang ini, oke, siapkanlah hari ini berapa jannah saya dapat ya. Tulis begitu. Begitu mau tidur malam, alhamdulillah tadi pagi ada 1 jannah, 2 jannah, 3 jannah. Jadi setiap hari Anda panen surga, Bapak Ibu semua. Siap? Ini wajah-wajah yang senang semua kayaknya. Alhamdulillah ya. Oke, Bapak Ibu semua. Ketika hanya dunia kita tuju, anak-anak kita jadikan sebagai perlombaan dunia kita, Bapak Ibu, maka perhatikanlah, akan datang 1-2 masalah yang silih berganti tiada ujungnya. Siapa menjadikan urusannya ini sebagai dunia saja, akan banyak hal yang membuat dia bingung, stres, sampai depresi. Maka saya ingin sampaikan sebagai saudara, jangan jadikan anak-anak kita itu sebagai perlombaan urusan dunia kita. Bukan itu tujuan anak itu diciptakan, bukan. Oh, anak saya sudah sarjana semua, alhamdulillah, 1 di UNTAR, 1 di UI, alhamdulillah, kebaikan. Tapi jangan sampai di hati kita terbesit, ini yang saya mau banggakan. Anak itu bukan perlombaan dunia kita. Ada yang datang, Ustaz, bisa hipnotis anak saya. Kenapa? Matematikanya 5. Tetangga 9. Ibu dulu waktu sekolah berapa matematikanya? Ya sama juga. Ya begitu lah. Yang ketawa mungkin merasa ya. Kalau kita sendiri tidak mampu, ya sadarlah bahwa memang begitu kondisinya. Tadi ingat ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali makan kelelawar. Terimalah. Dan tidak mesti bahwa anak yang nilainya itu baik 9-10 ke depannya akan tetap baik. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak boleh mengusahakan. Harus kita usahakan. Kita ikhtiar. Upayakan cara terbaik, sekolah terbaik, dan insya Allah Ar-Rahmah salah satu wasilah untuk mendapatkan anak-anak terbaik ke depannya. Kenapa? Punya kesadaran tentang parenting ini. Itu menandakan bahwa punya mimpi besar. Nah, Hannah binti Farus ya. Apa doanya? Perhatikan doanya. Ya, dalam penantian yang lama, ini istrinya Imran ya, di surat Al-Imran. Doanya, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, saya minta anak laki-laki, anak ini kalau kau kasih nanti ke saya, hanya semata-mata beribadah kepadamu. Dan perhatikan, dia meminta anak ini nanti untuk mengabdi ke Baitul Maqdis. Niatnya dia. Dia tidak berpikir nanti anak saya jadi pengusaha, jadi ini, jadi ini. Nah, anak saya menjadi semata-mata mengabdi kepadamu. Maka ibu-ibu yang masih punya peluang hamil, minta sama Allah, ya Allah. Tadi Ustaz sampaikan, para ibu minta, ya Allah, titipkan anak ini kelak menjadi pemimpin yang amanah, kelak menjadi anak-anak yang akan ikut membebaskan Palestina. Masya Allah. Hamil lagi, hamil lagi. Hamil lagi saya. Jadi beban. Anda lupa, wahai ibu, kalau ada pemimpin hebat, pasti lahir dari seorang ibu.
Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang tanda petik jahat, buruk, juga lahir dari mana? Rahim seorang ibu. Maka kalau Anda masih potensi untuk hamil, minta sama Allah, ya Allah, titipkan anak-anak yang baik, yang amanah, minta sama Allah. Jangan tiba-tiba hamil, tiba-tiba melahirkan, hamil lagi melahirkan, begitu. Ini gak ada niat. Nah, Nabi Ibrahim, apa doanya Nabi Ibrahim? Dia minta, ya Allah, waj'al lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, mudah-mudahan lewat anak-anak saya kelak saya akan menjadi perbincangan banyak orang dalam kebaikan melalui anak saya. Doanya begitu. Mudah-mudahan ya Allah, kelak ini ketika saya sudah tidak ada, orang akan mengenang kebaikan saya melalui anak-anak saya. Dan perhatikan, anak Nabi Ibrahim, sampai Rasulullah SAW pun dinasabkan pada Nabi Ibrahim. Maka mintalah, ya Allah, anak-anak kami mudah-mudahan kelak kalau kami sudah tidak ada, lewat anak-anak kami orang akan mengenang kami orang-orang yang baik. Karena pasti Bapak Ibu, setiap orang tua akan meninggalkan jejak, dan jejak itu akan dibawa oleh anaknya. Saya, Anda yang duduk di sini, siapapun Anda saat ini, ketika kita semua meninggal, maka pasti kita akan meninggalkan jejak, dan jejak itu akan dibawa oleh anak cucu kita. Apa yang hari ini kita lakukan dengan anak kita, itulah akan dibawa oleh anak kita dan menunjukkan siapa kita hari ini. Kalau kita menjadi orang tua yang baik, pribadi yang baik, maka kemanapun anak kita pergi, orang akan melihat pasti orang tuanya orang yang baik. Tapi sebaliknya, maka Bapak Ibu, pikirkan yang hari ini kita lakukan di sisa usia kita, jangan sampai nanti menjadi jejak-jejak keburukan untuk kita. Nauzubillah min dzalik. Maka doa sama Allah sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Rabbi ij'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan kami buah tutur yang baik setelah kami sudah tidak ada. Ini tentang niat. Bukan sekedar hamil, melahirkan, bukan itu. Saya mau anak saya 2 saja. 2 saja. Yang kedua, banyak orang tua meminta dititipi anak, tapi setelah dititipi mereka lupa dengan titipannya. Ini kenapa saya dikasih anak? Maka tadi ambil hikmahnya, kenapa saya dikasih anak, kenapa 2, kenapa 1 pasang, dan sebagainya. Nah, berikutnya Bapak Ibu adalah communication. Jadi setelah kita niat, bagaimana kita memperbaiki komunikasi kita dengan anak. Kenapa? Komunikasi adalah hubungan yang pasti akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga, termasuk hubungan orang tua dengan anak. Nah, komunikasi akan menentukan jarak hati Anda. Anda mau tahu seberapa dekat hati Anda dengan anak Anda? Gampang, tinggal lihat komunikasinya. Saya ulang, Anda mau tahu seberapa dekat hati Anda dengan anak Anda? Tergantung pada apa? Komunikasi. Komunikasi yang mana? Anda cek volumenya. Semakin dekat hati Anda, semakin kecil volumenya. Tapi semakin jauh hati Anda, semakin besar volumenya. Sama dengan pasangan. Dekat itu bukan setiap hari ketemu, tidur satu ranjang, tidur satu bantal. Berapa banyak orang tidur satu ranjang, tapi hatinya berjauhan. Tapi ada orang berjauhan, tapi hatinya berdekatan. Dan itu bisa kita lihat dari apa? Volume suara. Ternyata Bapak Ibu, semakin dekat hati kita, semakin kecil volumenya. Ibu-ibu kebiasaan di rumah apa? Volumenya kecil, sedang, atau sedang besar? Saya tidak menghakimi Bapak Ibu semua. Silakan Anda lihat sendiri. Woi! Jangan kaget, mungkin di belakang tidak dengar ya. Lihatlah itu.
Plus, perhatikan Bapak Ibu, ketika komunikasinya semakin keras, itu membuat hati semakin jauh. Jangan beranggapan bahwa ketika saya berteriak, saya membentak, semakin dekat. Tidak Bapak Ibu. Bentakan, teriakan akan membuat hati anak-anak semakin jauh. Karena rumusnya, semakin keras, semakin jauh. Dan kebiasaan kita, kalau dia jauh, maka volume harus keras. Dan semakin keras, semakin jauh. Semakin jauh, semakin keras. Maka yang membuat anak itu tidak betah di rumah. Karena apa? Volume suara. Volume suara. Maka hari ini Bapak Ibu, Anda mau kembalikan anak-anak kembali ke rumah, volumenya kasih kecil. Saya tidak tahu kenapa ketawa ibu-ibu ya. Ya, tapi saya yakin ada sesuatu yang mereka bawa pulang Ustaz ya. Insya Allah. Sama juga bapak-bapaknya. Kalau sudah jarang di rumah, mau kembalikan dia, kasih kecil. Dan itu perjuangan seorang istri. Langsung menyampaikan, suaramu jangan melebihi suara suamimu. Kenapa? Suami kalau suara itu ribut, dia tidak nyaman. Dia kabur. Sampai di sana, di satu tempat, silakan masuk Pak. Mas, mau kopi atau pipi? Ibu, ada nggak begitu? Pernah ditawarkan, Pak, mau kopi atau pipi Pak? Nah, laki-laki kalau sudah begitu, sudah hilang semua memorinya tentang Anda, siapa, dan lupa semua itu. Nah, pertanyaan saya, jadi jangan salahkan pihak ketiga. Mereka itu mengisi kekosongan yang hilang di rumah tangga Anda. Kalau ada di rumah, dia tidak akan cari di luar, betul nggak? Buat apa beli beras kalau di rumah ada beras? Maka hari ini ibu-ibu, untuk menjaga bapak-bapak, kalau bapaknya pulang tanya, Pak, mau kopi atau? Ini wajah-wajah senang sekali kayaknya begini ya. Senang ya. Ya? Langsung praktek. Bapaknya bilang, bukan kopi, bukan pipi, tapi bobo dulu ya. Bapak Ibu, rumah itu tidak tenang karena volume suara. Trust. Buatlah 1001 alasan untuk bagaimana berkomunikasi sehingga suara Anda pelan. Bukan berarti tidak boleh marah, boleh marah. Tapi tidak harus dengan bentakan. Saya sedang berjuang juga. Anak saya, laki-laki, namanya anak-anak, seperti kita juga. Ketika dia melakukan satu, tanda petik, sesuatu yang harus diperbaiki, saya peluk dia. Azam, kalau kau begini lagi, Abi akan pukul kamu. Karena saya punya pengalaman memukul anak saya. Jadi dia naik motor, masih kecil, naik motor, dibonceng temannya pergi ke kabupaten yang lewat gunung. Saya kejar, dia lari masuk ke hutan. Saya kejar. Keluar semua ilmu saya. Iya. Jadi ilmu yang terpendam sudah lama, jatuh ke bawah. Ya. Lebih baik anak saya menangis karena kesakitan daripada saya menangis karena anak saya meninggal. Supaya dia tahu bahwa saya begitu sayangnya sama dia. Dan saya tahu kenapa Abi pukul kamu. Karena Abi sayang sama kamu. Saya peluk dia, saya bilang, nak, kalau kamu ulangi kelakuanmu, Abi akan pukul lagi. Dan Abi tidak mungkin akan memukulmu, nah. Abi sayang sama kamu. Kalimat itu saya sampaikan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu sudah marah tingkat tinggi, tapi kita ungkapkan dengan bungkusan kasih sayang. Kalau kamu begini, nak, Abi pasti marah, akan pukul kamu. Tapi Abi tidak tega memukulmu, nak. Ya, jangan begini lagi ya. Masya Allah, itu powerful Bapak Ibu semua. Jadi marah boleh, tapi cara kita mengungkapkannya itu harus dibungkus dengan menandakan kita tidak membentak dia dengan kemarahan, bukan. Oke, siap ibu-ibu?
Jadi kalau pulang ini langsung tanya, kopi atau asik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya. Bisa ada waktu ya insya Allah. Nah, belajar dari pakar parenting. Ya, beliau ini namanya Stephen Covey. Izinkan saya mengambil beberapa pelajaran penting. Ada sebagian orang begitu mengagumi yang Barat. Ada sebagian orang begitu menolak Barat. Saya belajar dari banyak guru dan saya mengambil pelajaran bahwa tidak semua yang Barat itu buruk. Ya. Dan saya melihat bahwa mereka punya kebaikan dan kebaikan itu muaranya kepada mana? Kepada Islam. Banyak kebaikan mereka. Kita ambil yang baiknya. Sebagaimana ayam itu, ya, kita tidak mengambil kotorannya, tapi kita ambil telurnya. Maka saya mengambil dari seorang pakar parenting, Stephen Covey. Apa menarik dari Stephen Covey? Stephen Covey ini tinggal di Amerika, anaknya 9. Ada anaknya 9 di sini? Tambah lagi ya, tambah anaknya ya, bukan pabriknya ya. 9 anaknya tinggal di Amerika, semua menjadi anak baik. Bapak Ibu, apa kriteria anak baik di Amerika? Kira-kira apa? Apa yang kriteria katakan anak baik kalau di Amerika? Tidak apa? Betul ya, tidak minum alkohol. No alkohol. Ini mudah Bapak Ibu? Nggak mudah. Yang kedua, no drugs. Tidak tersentuh dengan namanya obat-obat terlarang. Ini mudah? Nggak mudah. Negeri kita negeri darurat narkoba sekarang. Anak kecil sudah tersentuh dengan narkoba. Yang ketiga, no free sex. Pertanyaan saya, 3 hal ini mudah nggak di Barat? Nggak mudah. Nggak mudah. Ada teman saya Ustadz, bukan ke Barat, dia ke Manado. Begitu sampai di bandara, astagfirullah. Iya, itu baru Manado, belum ke Bali, belum keluar sana. Anaknya 9 anak baik. Dan anaknya 9 ini menikah dengan anak-anak yang baik pula. Luar biasa atau tidak ini? Luar biasa. Patut kita contoh? Patut. Ada anak ke-8 kalau nggak salah, namanya Catherine, anak ke-8. Dicerita, ada seorang wartawan penasaran dengan Catherine. Dia setiap 2 minggu sekali pulang ke rumah orang tuanya di kampung, dia nyetir sendiri. Di mana kebiasaan itu tidak lazim untuk orang-orang di Barat sana. Ketika dia sudah dewasa, sudah bekerja, tapi masih mau pulang ke rumah orang tuanya mengunjungi orang tua. Itu kebiasaan yang dianggap tidak lazim di sana. Nah, wartawan ini penasaran, dia tanya, Catherine, saya menyaksikanmu, saya melihatmu setiap 2 minggu sekali kau pulang ke rumah orang tua, kau nyetir sendiri. Kira-kira apa yang membuat kamu sehingga ingin selalu pulang ke rumah orang tuamu? Si Catherine mengatakan, wartawan, terlalu banyak hal yang kau sampaikan tentang ayah dan ibu saya. Boleh kau sampaikan apa yang bisa saya pelajari di situ? Boleh? Disampaikan, ayah saya ini seorang yang sibuk. Dia pebisnis, dia pengusaha, dia seorang motivator, penulis terkenal dengan bukunya 7 Habits. Tapi sesibuk-sibuk yang ayah saya, dia punya waktu untuk kami. Dan setiap anak punya waktu dengan ayahnya, yang tidak boleh diganggu dengan agenda apapun itu. Saya punya waktu setiap jam 4 sampai malam hari Rabu. Itu waktu saya. Tidak boleh ada yang ganggu. Yang lain pun seperti itu. Semua punya waktu. Waktu di mana dia dengan ayahnya. Apa yang dilakukan ayah saya ketika bersama kami, termasuk bersama saya. Ketika saya pulang sekolah, ayah saya datang ke kamar saya dan mengatakan, Catherine, hari ini hari di mana saya dengan kamu akan bonding. Oke, kita mau kemana? Silakan kamu tentukan. Bapakmu akan menyetirimu. Kau mau makan apa? Bapak akan makan. Apapun itu. Ini perjanjian kita. Sebelum kita berangkat bonding ini, saya sampaikan satu hal. Saya bukan ayahmu dan kamu bukan anak saya. Tapi saya adalah sahabatmu. Oke, kita bersahabat? Sahabat, oke. Saya tidak akan pernah menasihatimu kecuali kamu minta. Deal? Deal. Mereka berangkat. Ditanya, mau kemana? Ayah, saya mau nonton di bioskop. Oke. Nonton 3 jam kurang lebih, nonton film yang sama, film yang Stephen Covey tidak suka. Tapi karena sudah komitmen di awal, dia tidak boleh mengeluh. Dia temani anaknya.
Kita sampaikan, ketika saya masuk di bioskop, saya duduk di samping ayah saya memberikan saya selimut ke dada saya, lalu memeluk saya. Ketika ayah saya memeluk saya merasakan bahwa betapa beruntungnya saya punya ayah seperti dia. Pelukan dari seorang ayah, itu hadiah yang sangat-sangat istimewa bagi seorang anak. Baik para bapak, jangan cuma ibunya yang dipeluk, sering-sering peluk anak Anda. Bukan uang kita kasih berapapun, mainan kita belikan akan dilupakan. Tapi perhatikan, pelukan hangat kita itu akan diingat sampai kita sudah meninggal. Sesudah nonton, saya pulang, ayah saya tanya, Catherine, kita mau makan apa? Ayah, saya mau makan es krim. Ayahnya ini nggak suka makan es krim, tapi kalau sudah komitmen, dia beli es krim dan dia makan untuk menyenangkan anaknya, makan es krim. Simpan es krimnya, kemudian pulang ke rumah. Sampai di rumah, apa yang terjadi? Masuk di bersih-bersih badannya. Setelah itu, Catherine masuk ke kamar tidurnya. Kemudian bapak sama ibunya datang menemani dia. Bapak ibu semua, kira-kira pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh ayahnya dan ibunya ketika anaknya mau tidur? Catherine mau tidur, kira-kira apa? Coba tebak. Oke, saya singkat ya. Jadi begitu mau tidur anaknya, ayah sama ibunya duduk di sampingnya berdoa. Saya tidak mau menyampaikan doa, mengajarkan doanya mereka, karena pasti kita berkeyakinan. Tapi perhatikan bagaimana prosesi doanya. Ayahnya duduk di samping ibunya. Apa doanya Bapak Ibu? Dia katakan begini, Tuhan, sebentar saya tanya, Bapak Ibu mau praktekkan doa ini? Mau praktekkan? Mau? Prosesinya mau? Siapa yang mau? Tidak usah sampaikan, tidak ada yang butuh. Jangan berikan sesuatu yang orang lain tidak butuhkan. Jadi nggak usah ya. Siapa yang mau? Ada yang butuh? Kok malu-malu? Mau? Belakang mau? Bapak mau? Kita praktekkan ya. Dan saya tunggu testimoninya besok. Nanti minta testimoninya besok. Ketika anaknya mau tidur, ditarik selimut ke dadanya, kemudian ayah ibunya duduk di samping. Ayahnya ngangkat tangan dan berdoa, Tuhan, terima kasih Engkau sudah menitipkan anak sebaik ini. Sederhana doanya. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menitipkan anak sebaik ini. Cintai dia melebihi cinta kami kepadanya. Sayangi dia melebihi sayang kami kepadanya. Kita mengatakan, ketika kalimat itu saya dengarkan, saya tidak sanggup. Saya tutup wajah saya dan saya balikkan badan saya ke samping. Di balik selimut saya nangis dan mengatakan, Tuhan, terima kasih Engkau sudah menitipkan saya pada ayah dan ibu sebaik mereka. Bapak Ibu semua, pernahkah kita mengatakan itu pada anak kita dengan ketulusan pada Allah? Ya Allah, kami sangat mencintai anak ini. Anda tatap wajahnya dan katakan, ya Allah, betapa beruntungnya kami Engkau titipi anak sebaik ini, ya Allah. Itu akan mengubah anak Anda. Ketulusan dan rasa syukur itu akan mengubah banyak hal dalam kehidupan Anda. Nah, ini magic word Bapak Ibu, ya, insyaallah. Magic word. Saya yakin orang-orang di sini sudah sering menasihati anaknya, betul? Saya melihat ada 500 ustazah, ada 200 ustaz di sini yang sering menasihati anaknya. Bapak Ibu semua, Anda mau ustazah ke apapun, nggak penting buat anak Anda. Di luar Anda pejabat, bos besar, di rumah Anda tetap ayah. Dan anak tidak butuh itu. Dia tidak butuh gelar Anda di luar. Ketika Anda di rumah, Anda hanya menjadi sosok ayahnya. Bukan siapa Anda di luar, tapi bagaimana Anda memperlakukan anak Anda. Itulah yang akan dilihat oleh anak Anda.
Dan satu nasihat saya untuk diri saya dan kita semua, berhentilah menjadi ustadz dan ustazah buat anak kita. Jadilah orang tua. Bapak Ibu, ada yang sudah lelah menasihati anaknya? Ya, yang tidak angkat tangan sudah sangat lelah. Oke. Mulai hari ini berjanji, pulang ini jangan nasihati anak Anda, kecuali dia minta nasihat. Atau pada hal yang penting sekali Anda nasihati. Kenapa? Bisa jadi nasihat itu dia sudah tahu, atau bahkan dia lebih tahu. Maka hari ini berjanji tidak akan menasihati kecuali dia minta, atau pada hal yang sangat penting. Itu pun kalau Anda mau nasihati, lakukan 3 hal ini dulu. Apa itu? Bilang sama anak, nak, ibu, ayah minta maaf sama kamu, nak. Mungkin belum bisa menjadi ibu yang baik. Anda lihat anak Anda pegang, duduk berhadapan, tatap matanya dan katakan, nak, ibu, ayah minta maaf, mungkin belum bisa menjadi orang tua yang baik. Pertanyaan saya, siapa yang paling sering minta maaf di rumah? Orang tua atau anak? Kebanyakan di rumah kita yang paling banyak diminta untuk minta maaf siapa? Anak. Padahal kalau kita mau jujur, mestinya kita yang paling banyak minta maaf. Jangan sampai kita zalimi anak kita. Kita lebih banyak salahnya, tapi mereka yang paling banyak kita minta untuk minta maaf. Bukan itu kezaliman? Maka belajarlah sama-sama. Hari ini berjanji, nak, ibu, ayah minta maaf. Yang kedua, sampaikan terima kasih dengan tulus. Nah, makasih banyak ya, engkau sudah hadir kehidupan ibu sama ayah. Ibu senang sekali. Gak bisa dibayangkan kalau kamu tidak hadir, pasti tidak seperti ini kondisi kami. Nah, ceritakan momen bagaimana anak Anda lahir. Nah, dulu waktu kamu lahir, ibu muntah, tapi ibu senang karena tahu bahwa yang lahir ini seseorang yang ibu sangat cintai. Ceritakan itu, betapa Anda mencintainya. Para ayah, ceritakan bagaimana perjuangan Anda untuk membahagiakan anak Anda. Tahu enggak? Ayah bekerja siang malam, bekerja keras, capek, lelah, tapi ayah bahagia. Kenapa? Karena dari penghasilan itu untuk kamu. Nah, kau bisa sekolah, kau bisa punya rumah. Tapi Bapak tidak menyesal. Justru Bapak senang ketika perjuangan ini Bapak lakukan untuk kamu. Nah, sampaikan itu. Sampaikan bahwa apa yang Anda lakukan ini sebagai pembuktian Anda mencintai mereka. Sampaikan itu. Yang ketiga, sampaikan, nah, ibu dan ayah sangat mencintaimu. Nah, dan sampai kapanpun ibu akan tetap mencintaimu. Sekalipun semua orang meninggalkanmu, mengatakan kamu buruk, ibu akan tetap berdiri di sampingmu dan mendoakan kebaikanmu. Nah, berjanjilah bahwa Anda adalah orang yang paling setia mencintainya sampai kapanpun. Berjanjilah bahwa Anda orang yang akan berdiri kapanpun saat anak Anda terjatuh, Anda akan tetap ada di sampingnya. Mungkin gelombang kehidupan membuat dia jatuh, tergelincir, terjatuh lagi, katakan, ibu akan ada di sampingmu. Nah, ayah akan tetap mendoakan kebaikanmu. Nah, berjanjilah. Kenapa? Anak kita manusia seperti kita, yang pasti dia akan berbuat dosa, dia akan berbuat salah, dia akan jatuh, Bapak Ibu. Tapi berjanjilah bahwa kalau ada satu orang yang akan berdiri di sampingnya, itulah Anda. Ini komitmen tentang komunikasi kita harus sampaikan pada anak-anak kita. Saya lanjut yang ketiga, emotion. Nah, emotion ini bagaimana kita membangun emosi dengan 2 cara. Keakraban. Yang kedua, keteladanan.
Nah, keakraban hanya bisa dibentuk dengan apa? Waktu. Kalau kita nggak punya waktu buat anak, agak sulit kita mau keakraban. Alhamdulillah, saya walaupun sibuk, ya alhamdulillah kemarin saya dari Bone saya ke Morowali saya ke Poso, datang ke sini lagi. Ya, kemudian sebentar ini saya ke Jakarta, langsung ke Lampung ke Jakarta, balik ke sini terus begitu sampai insya Allah Februari sudah ada jadwal. Tapi alhamdulillah saya punya waktu buat anak-anak. Kemarin saya ke Poso bertiga, saya sama istri sama anak ketiga saya. Pulang ini nanti ada waktu buat anak saya temani yang 2 orang lagi. Jadi sesibuk apapun saya meluangkan waktu buat anak. Dan saya tidak perlu posting. Bapak ibu semua, ibu-ibu jangan posting ya. Kemesraan dengan pasangan dengan anak jangan diposting. Gak usah diposting, gak penting. Biarlah Anda menikmati. Anda boleh foto, rekam, simpan dulu. Anda usah diposting. Apalagi suami, kemesraan sama suami, jangan posting ibu-ibu. Kenapa? Di mana-mana barang bagus pasti banyak yang suka. Ini kan kesalahan ibu-ibu juga. Barangnya bagus diposting, ya banyak yang order lah. Oke? Berhenti posting kemesraan Anda. Kalaupun Anda posting, tulis di belakang Anda, sold out, sudah. Jadi aman bapak-bapaknya, siap? Iya. Bahagia itu kita menentukan. Tidak perlu kita membutuhkan pengakuan orang lain, tidak perlu. Orang yang memposting, sebagian tak semua, memposting kebahagiaan di medsos, itu tanda dia tidak bahagia. Kenapa? Dia butuh pengakuan orang lain untuk mengatakan dia bahagia. Tapi orang bahagia, ada yang posting, ada tidak, nggak ada masalah. Karena saya bahagia. Bungkus? Sepi medsos ya, sepi medsos ini. Ya, nah ini penting. Seberapa bahagia sebagai orang tua akan menentukan. Kalau Anda bahagia, insya Allah anak Anda bahagia. Kalau tidak, tidak ya. Ini saya skip. Nah, Bapak Ibu saya sudah bahas dari tadi. Stephen Covey dalam kehidupannya dia menangani banyak orang juga, dan dia menyimpulkan satu simpulan: the deepest pain is the highest happiness come from home. Kebahagiaan tertinggi seseorang dan juga penderitaannya selalunya berawal dari mana? Rumah. Anak kita bahagia di luar rumah tergantung di rumah. Anak kita menderita di luar rumah, begitulah di rumah. Maka kita ingin menciptakan anak-anak yang bahagia berprestasi, mulai dari mana? Ibu-ibu mulai dari mana? Volume. Suami dari mana? Berjanji untuk tidak menyakiti pasangannya. Itu aja. Nah, saya coba. Nah, sekarang ini mungkin yang terakhir, ya. Ada beberapa slide lagi. Nah, pertanyaan saya, kecuali yang pernah ikut di kelas saya tanya, apa hadiah terbaik seorang ayah pada anaknya? Saya mau kasih jawaban. Ibu apa, Bu? Nama dan perhatian. Terima kasih, Bu ya. Tapi bukan itu. Siapa? Ya? Waktu. Penting, tapi bukan itu yang penting. Bukan terbaik. Kasih sayang. Penting. Tapi bukan itu. Doa penting, tapi bukan itu segalanya. Ini yang terbaik. Istri yang bahagia. Bapak Ibu, doa apa Pak? Komunikasi penting. Ya? Oke. Jadi waktu, komunikasi, doa, nama, nafkah, senyuman, pelukan itu penting. Tapi satu hal ini Anda abaikan, kali nol semua, nggak ada artinya semua. Ya, istri soleha. Mau tahu? Mau tahu apa hadiah terbaik seorang ayah pada anaknya? Perhatikan. Ini kunci penting. Anda punya satu ini, insya Allah akan menutupi yang lain. Anda punya yang lain, tapi satu ini tidak ada artinya. Hadiah terbaik seorang ayah pada anaknya adalah mencintai ibunya setulus mungkin. Waktu, perhatian, kasih sayang akan menjadi tidak berarti kalau ibunya disakiti.
Tapi begitu kita mencintai ibunya, berjanji setia sampai meninggal atau sampai ada takdir yang lain, nah, kan gitu. Berjanjilah untuk tetap mencintai setulusnya. Siap Bapak-bapak? Siap. Ini perjuangan besar kita. Iya. Karena laki-laki waktu insya Allah bisa yang lain. Yang berat itu bagaimana setia dengan pasangannya. Kenapa? Karena ujian hawa nafsu, godaan di luar. Karena laki-laki akan banyak di luar. Ini perjuangan berat Bapak Ibu. Maka bantulah suami Anda untuk setia kepada Anda. Kedua, apa hadiah terbaik seorang ibu untuk anaknya? Ya. Ayo. Bawa biar ku balas kok, Ibu, waktu bukan. Hadiah terbaik seorang ibu kepada anaknya adalah menghormati bapaknya. Itu poin. Begitu Anda sangat memuliakan, menghormati bapaknya, maka insya Allah itu hadiah terindah. Karena marwah laki-laki jatuh ketika dijatuhkan oleh pasangannya. Siapapun dia di luar, tapi kalau Anda menjatuhkannya, dan seringkali masalah rumah tangga karena dua hal tadi ini. Suami nggak setia, istri yang tidak bisa menghargai suaminya. Bungkus? Baik, ini mungkin yang terakhir dari saya. Ya, ada sesi lain tapi mungkin cukup ya. Anak-anak ini bisa gagal dalam mendengarkan. Tapi Bapak Ibu, anak-anak tidak akan pernah gagal ketika meniru. Maka jadikanlah diri Anda tiruan terbaik untuk anak Anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dua.